Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hari berlalu begitu cepat, kandungan Vika sudah memasuki bulan 8 dan hari ini adalah jadwal kontrol ke dokter kandungan. Kondisi kaki Emmanuel sudah pulih kembali seperti sedia kala. Ia sudah bisa berjalan normal dan tidak memerlukan tongkat lagi. "Sayang, cepat," ucap Vika dari ambang pintu kamar. Dirinya sudah bersiap sejak tadi, namun suaminya itu masih saja berkaca di depan cermin sembari menatap bentuk badannya. Dan lebih parahnya lagi, suaminya masih menggunakan kaos singlet putih dan celana panjang. "Yang, lihat, perutku semakin buncit." "Oh ya ampun," keluh Emma sembari membuka kaos singletnya dan memperlihatkan perutnya yang terlihat gendut itu. "Kamu sih kebanyakan makan, makanya jadi gendut," cibir Vika, membuat Emma mendengus kesal lantaran ia menjadi gendut kan karena istrinya yang selalu menyuruhnya untuk menghabiskan makanan yang selalu dibuat untuk Vika. "Iya," sahut Emma, kemudian segera memakai bajunya yang tergeletak di tepian tempat tidur. "Dasar tidak peka," gerutu Emma dalam hati. "Nanti aku akan melatihmu untuk workout biar perutmu langsing lagi," ucap Vika, lalu menggandeng tangan suaminya dan berjalan menuju lantai bawah. "Cih, bagaimana mau melatih jika perutmu saja buncit?" ucap Emma langsung mendapat cubitan panas dari istrinya, membuat ia langsung memekik kesakitan. "Sakit, Yang," ucap Emma sambil mengusap lengannya yang terasa sangat panas dan pedih. "Rasakan, aku ini lagi hamil anak kamu loh, tapi tega kamu ya bilang aku kayak gitu," sungut Vika lalu berjalan mendahului suaminya menuju lantai bawah. "Oh ya ampun, sayangku, cintaku, bidadariku, aku hanya bercanda loh," sahut Emma segera mengejar istrinya yang sedang merajuk. Vika tidak memperdulikan suaminya dan ia terus melanjutkan langkahnya menuruni tangga. Setelah sampai di lantai bawah, Vika mengambil flat shoes-nya yang ada di rak sepatu yang ada di dekat pintu. Vika menghembuskan nafasnya kasar saat ia kesusahan untuk memakai sepatunya itu. "Sini biar aku pakaikan," ucap Emma, lalu menuntun istrinya agar duduk di sofa ruang tamu. Kemudian Emma mengambil flat shoes istrinya dan berjongkok di hadapan Vika. Dan dengan telaten ia memakaikan sepatu tersebut ke kaki istrinya. Hati Vika menghangat, bahkan ia sampai ingin menitihkan air matanya ketika melihat ketulusan dan kasih sayang dari suaminya itu. Ya, semenjak kehamilannya semakin besar, ia kesulitan untuk memakai sepatu. Bahkan ia memotong kuku kakinya sendiri saja tidak bisa. Dan ia sangat bersyukur karena suaminya itu sangat pengertian dalam hal apapun, termasuk memasangkan sepatu dan juga memotongkan kuku kakinya. "Sudah selesai, ayo kita berangkat," ajak Emma mendongak dan tersenyum manis. "Iya," jawab Vika, lalu mengulurkan kedua tangannya, bertanda jika suaminya itu harus membantunya berdiri. Emma tersenyum dan membantu Vika berdiri dari duduknya. "Kamu semakin berat saja, sayang," ucap Emma tanpa sengaja. "Lepas!" Vika menghentakkan tangannya kasar dan menatap tajam suaminya. "Anggap aja perutnya gede, hahaha." "Astaga," pekik Emma tertahan karena ia baru tersadar dengan ucapannya sendiri yang menyinggung berat badan Vikanya. "Sayang, jangan marah dong. Maksudku, tubuhmu itu semakin montok dan seksi," ralat Emma agar istrinya itu tidak marah lagi. "Benarkah aku seksi?" tanya Vika dengan nada yang tidak percaya. "Iya sayang," ucap Emma meyakinkan. "Oke, nanti malam kamu tidak mendapatkan jatahmu," kesal Vika lalu beranjak dari duduknya dengan susah payah.
"Sayang, mana bisa seperti itu? Aku nanti tidak tidur nyenyak jika belum menyentuhmu," rengek Emma seperti anak kecil yang meminta empeng. "Bodoh amat," sahut Vika berjalan menuju halaman depan dan segera masuk ke dalam mobil dan segera diikuti oleh Emma. Hal yang menyakitkan bagi seorang ibu hamil adalah ketika dibilang gendut oleh suami, dan itulah yang dirasakan Vika saat ini. Bukannya lebay, tapi itulah kenyataannya. Yang rengek Emma saat sudah di dalam mobil, tapi istrinya itu seolah tidak mendengarkannya. Emma menghembuskan nafasnya dengan kasar, kemudian ia menyalakan mesin mobilnya dan segera memacu kendaraannya menuju rumah sakit. Tidak berselang lama, mobil yang dikendarai Emma sudah berada di parkiran rumah sakit, dan keduanya itu segera keluar dari dalam mobil dan berjalan ke dalam rumah sakit, dan disinilah mereka berada, di dalam ruangan dokter Ricky yang akan memeriksa kandungan Vika. "Apa kabar kalian berdua? Sepertinya kabar kalian tidak baik ya," sapa Ricky terkekeh geli ketika melihat Emma dan Vika yang duduk di hadapannya dengan wajah yang ditekuk. "Jangan banyak bicara, cepat lakukan tugasmu," sahut Emma kesal dan disambut tawa oleh Ricky. "Sepertinya ada yang tidak mendapat jatah ya, sensitif sekali," ledek Ricky dan langsung mendapat umpatan dari Emma. Sedangkan Vika memutar kedua bola matanya dengan malas, lantaran jika kedua pria itu bertemu, pasti tidak akan pernah akur. Kemudian Ricky memerintahkan perawat yang menjadi asistennya itu untuk menuntun Vika ke tempat tidur pasien yang ada di sana. Lalu perawat tersebut menyelimuti kaki Vika sampai sebatas pinggang, dan setelah itu perawat tersebut menyibakkan dress Vika ke atas hingga terlihatlah perut buncit Vika. Ricky hanya menginstruksikan perawatnya untuk memeriksa Vika dan melakukan USG karena semua itu permintaan Emma yang tidak ingin jika istrinya disentuh oleh pria lain. Posesif memang, tapi Ricky cukup mengerti. Nah, keadaan Junior sangat sehat dan posisinya juga sudah bagus, 80% bisa melahirkan normal, jelas Ricky. "Apa melahirkan normal itu menyakitkan, Dok?" tanya Vika. Ia merasa sedikit takut. Dan Emma langsung menggenggam tangan istrinya yang terasa dingin itu. "Mau normal atau sesar sama-sama sakit. Bedanya jika normal sakitnya saat merasakan kontraksi dan bayi kalian akan lahir lewat jalannya. Dan setelah beberapa hari, sakitnya itu berangsur pulih. Sedangkan untuk sesar, sakitnya setelah obat bius sudah habis dan pasien akan merasakan sakit yang berkepanjangan setelah melakukan operasi sesar. Dan rasa sakitnya itu bisa sampai beberapa bulan lamanya. Jadi aku sarankan jika bisa normal, lebih baik melahirkan secara normal," jelas Ricky dan tersenyum lembut. "Aku ingin normal saja," lirih Vika, lalu menggenggam tangan suaminya dengan erat. "Tidak perlu cemas, rasa sakit yang kamu alami akan hilang setelah kamu melihat Junior lahir. Percayalah," ucap Ricky memberikan semangat kepada Vika yang terlihat sangat cemas. "Iya dok, terima kasih," balas Vika. "Ada aku yang akan selalu menemanimu, jadi jangan takut ya," ucap Emma sembari mengusap pucuk kepala Vika dengan lembut. Kamu membuatku iri, Nwe," kesal Ricky saat melihat pasangan muda yang ada di hadapannya itu. "Makanya nikah, betah banget jadi duren sawit," cibir Emma, dan Vika hanya tersenyum geli saja saat melihat ekspresi Ricky yang sangat kesal kepada suaminya. Saat ini Emmanuel dan Vika sudah berada di perjalanan pulang ke rumah saat rambu lalu lintas berwarna merah, bertanda jika semua kendaraan harus berhenti. Emma menoleh ke kiri di mana istrinya duduk termenung.
"Hei sayang," panggil Emma. Tangannya terulur menggenggam tangan istrinya yang berada di pangkuan. Vika menoleh dan tersenyum tipis, dan di wajahnya nampak gurat kecemasan. "Kenapa?" tanya Emma. "Aku hanya sedikit takut," ucap Vika pelan sembari mengusap perutnya yang membesar itu. Emma menarik nafas panjang dan menghembuskannya perlahan. Emma tahu jika istrinya saat ini sedang memikirkan persalinannya nanti. "Aku akan selalu ada untukmu sayang," ucap Emma tersenyum, lalu mengusap pucuk kepala istrinya dengan lembut dan penuh kasih sayang, seolah memberikan kekuatan kepada istrinya. Kemudian ia melepaskan seatbelt-nya, lalu memeluk istrinya dengan erat. "Kamu pasti bisa melewati ini semua. Kamu adalah wanita kuat dan tangguh," bisik Emma. Kemudian ia mengecup kening Vika dengan dalam. "Terima kasih, Papa," balas Vika terharu. Lalu ia mengurai pelukannya dan mencium bibir suaminya yang seksi itu sekilas. Vika merasa menjadi wanita yang beruntung sedunia karena mempunyai suami yang sangat luar biasa baiknya dan juga sangat pengertian. "Sama-sama sayang," balas Emma, menundukkan kepalanya, ingin mencium bibir manis yang sudah menjadi candunya itu. Tapi suara klakson yang beruntun membuat dirinya mengurungkan niatnya. Sudah lampu hijau," ucap Emma terkekeh, sedangkan Vika menepuk lengan suaminya pelan. Kemudian Emma memakai seatbelt-nya lagi dan segera melajukan kendaraannya menuju rumah mereka.